Memang di akhir zaman ini khususnya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak anak yang berani kepada orang tuanya, banyak orang yang memutuskan silaturahmi akan saudaranya, banyak orang yang tidak suka dengan yang namanya ilmu agama, bukan lain hanya disebabkan iman yang sangat lemah di dalam hati kita sekalian. Iman yang sangat lemah sehingga kita mudah goyah untuk berbuat dosa, sehingga kita mudah goyah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, al-muslim man salima an-nas min yadihi wa lisanihi. Muslim itu man saliman nas. Muslim adalah orang yang menyelamatkan manusia dari tangan dan lisannya. Mun tak lopot tanang sea mun bahasana acakoi bagi. Mun tak lopot tanang sea acakoi nyakein orang, nikah lesan saya sangat berbahaya. Lesan nikah sangat berbahaya di hadapan Allah nanti, tuntutan yang paling berat ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita. Ketika kita melihat keburukan dari apa yang disampaikan tadi oleh Habib Novel, mun bedekuru teplecok sokoni langsung bahas tuntas. Ya, kalau bahasanya langsung ditelanjangi aib-aibnya. Hati-hati. Ketika kita melihat sebuah keburukan, semuanya Pak, Bu, semua kita punya keburukan. Kalau kita hanya memandang keburukan orang lain, semuanya terlihat buruk di mata kita. Namun kalau kita melihat kebaikan dari orang lain, yang buruk akan terhapus dan itu akan menambahkan cinta atas satu sama yang lainnya. Bagaimana seseorang ketika memutuskan silaturahmi? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata illa rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang saling menyayangi satu sama lain. Kata Nabi, orang yang menyayangi bukanlah orang yang menyayangi dirinya saja, namun orang yang menyayangi kepada orang lain. Man satara aiba musliman satarallahu aibahu. Nah, ini kasih banyak semangkin ni orang tak bisa nutup aib orang lain. Engki napa punten? Engki napa punten? Mon ngatela tetang kenal ko coba sebaraki setunya man perlu ko oning engki. Napa boleh semangkin WhatsApp ni kan sangat cepat untuk kebaikan dengan sanrasan. Nangis nang WhatsApp, sake acerita nang WhatsApp, karena beres nganggo WhatsApp ni kamu. Karena beres. Neka nambah dosa, neka nambahin penyakit dalam hati, nambahin penyakit sebada badan. Sedangkan kita diberikan keistimewaan oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya umat dibanding umat-umat terdahulu. Ketika kita menyayangi diri kita sendiri, maknanya bagaimana? Napa saya maksud menyayangi diri kita sendiri? Menyayangi diri kita dengan tidak berbuat zalim kepada diri sendiri, tidak mengajak kita untuk maksiat diri, tidak mengajak diri kita untuk berbuat dosa, tidak mengajak diri kita untuk berbuat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah contohnya orang sesayang Ka'aban TV. Karena banyak manusia sekarang tidak bisa menyayangi dirinya, abali boleh disebabkan dikit dan minimnya keimanan di dalam hatinya, sehingga yang ada hanya sebuah kebencian. A'zamul amrad fil qulub. Nikah paling rajin penyakit sebeda dalam ateh. Sepertama kak dinto seputaki napa? Al kibru wal hasadu wal riya wal ujbu. Sombong nikah. Nikah yang pertama beda dalam aten kuluban panjenengan penyakit si berbahaya, sombong, merendahkan kepada yang lain. Sekaping dua, tak senang membedah kancana otaba tetanggana nikah, senang kancana otaba tetanggana kadinto bunga sukses, tak senang artena dalam adanya kadinto beda penyakit si hanya penyakit hasud. Ria ibadah kotu padang goreng, ngaji kotu padang goreng.
hadir majelis taklim benareh tapi mutus silaturahmi sobung gunanah panjenengan ilmu kadin toto cunakotu iya malaki fa'amal walau bil usri kazzakati takhruj binuril ilmi min zulmati Debun Ibn Ruslan dalam Zubat. Amalkan ilmu sepersepuluh seperti zakat. Zakat nikah sewajib keluar sepersepuluh nah. Pada ilmu rumpian oleh ilmu sebarang gelak tentang birrul walidain, tentang ta'zim daka ilmu, tentang memuliakan ilmu, memuliakan orang tua dan lain sebagainya. Ampian amal lagi situng baik. Ampian bakal keluar dari kebuduan, dari kegelapan, dari kejahilan menuju jalan yang penuh hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ini majelis sepertinya dibuat tren sama orang. Oh, aku anak majelis tapi tambu saya ajar pacaran. Engkina bebuntan. Antar ke majelis gadin toto cunan apa? Mentemon di orang di pacaran. Bada sobu. Karena apa? Izin kereng tuana keluar malam tak oleh akhirnya majelis EKB alasan. Na'udzubillahi min datneka sekerja penyakit sebadai dalam hati kak dinto senyebab paki abak bisa tak senang bisa amosuan kelaban orang selain. Sayangi diri kita, jangan sampai terbawa arus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang sayang akan dirinya, dia akan selalu mengajak badannya untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari keberkahan, untuk mencari ilmunya Allah, mengamalkan ketaatan dengan penuh keikhlasan. Nikah contohnya orang sesayang kebetulan. Debun kanjeng Nabi mon orang sesayang dia kasih lain. Nah, nikah artinya tidak menyakiti kepada saudara ataupun tetangganya. Nikah ekocaaki orang sesayang ke lain. Bagaimana? Mengajak saudaranya untuk hadir majelis ilmu, mengajak saudaranya untuk belajar ilmu, untuk belajar akhlak, untuk merubah ucapan yang tidak baik agar menjadi baik, untuk merubah akhlak yang buruk agar menjadi baik. Bukan mengajak teman dari rumah, mengajak teman dari luar untuk hadir majelis ilmu, makle nambah kacah grup-grupan pada majelis ilmu. Lah semakin grup-grupan dengan majelis ilmu kadin itu si bahaya. Grup A asan-rasan, menggolong nambah anuruah. Bada sobo. Gunanya apa sampai hadir majelis ilmu kalau sampean belum bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita? Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang tahu akan ilmu, orang yang mengerti akan hukum tidak diamalkan, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah-penyembah berhala masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Baca orang kafir kada masuk ke neraka. Jangan dikira orang kafir dulu yang masuk neraka, hadirin dan hadirat. Umatnya Nabi dulu yang masuk neraka, yang memiliki ilmu, yang mengetahui hukum namun tidak mengamalkan untuk dirinya. Sayangi yang lain, ajarkan kebaikan. Kalau ada temannya yang tidak baik, ajarkan bagaimana agar dia memiliki akhlak yang baik, tutur sapa, tutur kata. Ini adalah orang yang menyayangi. Man yarhamu nafsahu wa yarhamu ghairahu, kata Nabi. Orang yang menyayangi dirinya dan orang yang menyayangi terhadap orang lain. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangankan kita sayang kepada manusia. Ada sebuah kisah diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, marra bi rajulin yamurru biwadi. Datang seorang laki-laki berjalan di sebuah lembah. Wajah al-'atshu. Akhirnya dia merasa kehausan. Di saat dia merasa kehausan, dia berusaha untuk mencari sumur. Ketika dia menemukan sumur itu, dia masuk ke dalam sumur ngambil air. Minum sudah sampai hilang dahaganya. Setelah marepel kean elang, kun keluar dari sumur, padang beda patek nikah let melet pun tak kelar. Karena saking hausnya,
seekor anjing ini. Akhirnya dia masuk lagi ke dalam sumur, ngambil, diwadahi pakai khufnya. Khuf ini sepatu yang terbuat dari kulit. Pakai khufnya, akhirnya diambil sama dia. Dikasihkan ke hewan ini sampai hewan tersebut tidak merasakan haus lagi. Dan ini cerita dari Nabi Muhammad SAW. Allah mengampuni dosanya karena sebab sayang kepada binatang. Bagaimana kalau kita sayang kepada sesama manusia, sayang kepada saudara muslimnya, sayang kepada saudara kandungnya, sayang kepada saudara sebapaknya, apalagi sayang kepada orang tua. Dan ini semua adalah tempat-tempat dan waktu yang mana kita pada malam hari ini mendapatkan semuanya. Kehidupan keseharian kita dibahas tuntas.